firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan masih memberikan kita anugerah, nafas kehidupan. Tuhan memberikan kita hari yang baru, dan Tuhan juga tentunya memberikan kita berkat-berkat yang baru. Bapak Ibu, kita bertemu lagi pagi ini di renungan pagi kita, pelita kehidupan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami ada oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada juga karena kebaikan-Mu Bapa. Bapa yang baik, persiapkan hati kami untuk menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan yang akan terus bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah Tuhan, tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap aktivitas Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahkan Tuhan, kekuatan topangan Tuhan yang luar biasa boleh kami rasakan setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, jangan biarkan kami menyimpang dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kami. Karena kami tahu Bapa, kami di bawah Tuhan menuju satu tujuan yang indah yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini berikan kami semangat yang baru Bapa. Lewat peneguhan firman Tuhan, kami dicas kembali, kami semakin semangat dan kami boleh semakin melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dalam keterbatasan hamba. Berkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami sama-sama bertumbuh di dalam kedewasaan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita masih membahas tema semangat mengalahkan setiap rintangan dan tantangan dalam hidup kita, bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hari ini? Apakah kita bangun dengan sukacita dan semangat, ataukah kita bangun dengan letih lesu dan seolah tidak punya pengharapan? Tentunya kita memilih yang pertama ya. Kita bangun dengan semangat, dengan optimis, karena kita tahu Tuhan pegang kehidupan kita hari ini. Tuhan pegang kehidupan kita di masa depan. Dan yang jelas, setiap hal yang Tuhan sudah persiapkan bagi anak-anaknya adalah yang terbaik. Bapak Ibu, yuk kita semangat. Kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Bapak Ibu yang terkasih, di renungan kita yang lalu kita sudah membahas tentang kekhawatiran, dampak kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Yang pertama, karena kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik, yang memelihara kehidupan kita dengan sangat sempurna. Hal yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena kekhawatiran itu tidak akan pernah dapat menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Justru kekhawatiran apa? Mempersulit hidup kita, membuat hidup kita semakin berat, membuat kita tidak bahagia, membuat kita kehilangan sukacita, pengharapan, damai sejahtera, kebahagiaan yang harusnya kita miliki. Hal yang ketiga, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Karena pilihan untuk tidak khawatir adalah suatu bentuk bahwa kita percaya akan janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yuk kita melihat Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, tetap semangat karena Kristus beserta kita. Kristus yang memimpin perjalanan kita. Kristus yang selalu ada bersama dengan kita dalam suka maupun duka. Sekalipun dalam kehidupan kita menyadari kita tidak lepas yang namanya tantangan, pergumulan, air mata, kesulitan, dan berbagai hal yang kita alami yang mungkin kita berharap itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi apapun keadaan kita, mari tetap Kristus dalam kita dan kita di dalam Kristus. Allah akan memberikan kekuatan buat kita, kekuatan yang luar biasa untuk melampaui segalanya, melampaui daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, tetap semangat karena semangat menjadi modal kita untuk kita boleh melewati setiap rintangan dan tantangan yang ada. Dan yang pasti, kita tidak berjuang sendiri, tetapi Tuhan menolong kita dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu, jangan takut, kita akan sampai di tujuan, di mana tujuan itu adalah kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita.
tetap semangat. Bapak Ibu yang terkasih, ingat seorang nabi dalam Alkitab, seorang nabi yang bernama Elia. Bapak Ibu, suatu saat Elia berhasil membunuh 450 nabi Baal, dan ternyata apa yang dilakukan oleh Elia ini membuat Isabel sangat marah. Kemarahan Isabel bukan hanya sekedar gertak sambal, tetapi dia mau melampiaskan kemarahan dengan cara apa? Membunuh Nabi Elia. Mendengar berita itu, Nabi Elia sangat ketakutan. Dia menjadi patah semangat. Dia begitu merasa suatu hal mengancam nyawanya. Apa yang dilakukan? Nabi Elia berlari ke Gunung Horeb untuk melindungi dirinya. Di Gunung Horeb, Elia bersembunyi. Namun dia tetap diliputi oleh rasa ketakutan. Dia patah semangat. Dia merasa seorang diri. Dia merasa tidak ada tempat yang aman untuk dia berlindung. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menuju ke gunungnya Tuhan atau Gunung Horeb ini, Elia membutuhkan waktu selama 40 hari 40 malam. Itu adalah sebuah perjalanan yang melelahkan. Belum ketika dia berjalan, dia dibebani oleh rasa takut, rasa khawatir, kebimbangan, dan berbagai hal yang begitu menekan jiwanya. Di titik itulah Nabi Elia merasa sangat frustasi karena dia merasa gagal untuk membawa bangsa Israel untuk bertobat. Bahkan dia merasa seorang diri, merasa kesepian karena dia menyadari hanya dia yang berjuang untuk memperjuangkan kebenaran dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk membawa bangsa ini bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dikatakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Mungkin Bapak Ibu pernah ada di titik seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Merasa sendirian, merasa dikejar-kejar oleh sesuatu hal yang mengancam Bapak Ibu Saudara. Merasa sudah melakukan apa yang benar, tetapi tidak didukung oleh banyak orang. Di titik itu kita bisa mengalami yang namanya down, mengalami yang namanya frustasi, mengalami yang rasanya tidak punya kekuatan. Bapak Ibu, namun kita mau melihat bagaimana bentuk pertolongan Tuhan terhadap Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah tidak tinggal diam. Allah sangat mau mengasihi Elia. Allah sangat memperhatikan Elia. Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membiarkan Elia tidur dengan tentram dan damai. Bapak Ibu, mungkin kita katakan, aduh kalau saya punya masalah boro-boro bisa tidur. Yang ada gelisah, yang ada pikiran tuh selalu melayang-layang, mikirin masalah A, B, C. Beribu masalah ada dalam pikiran saya nggak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Di sini Elia bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Artinya apa? Tidur tenang dan nyenyak itu adalah bagian dari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang semalam bisa tidur dengan nyenyak? Bisa tidur dengan tidur yang normal 7-8 jam. Ketika kita bangun pagi, kita seringkali tidak menyadari bahwa kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan buat kita. Untuk apa? Kita boleh bangun pagi dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dan tetap melangkah dengan iman. Sekalipun Elia punya masalah yang berat, dan masalahnya gak main-main, nyawanya yang jadi taruhan. Elia dalam keadaan tidak aman. Dia tentunya dikejar-kejar oleh Isabel dan pasukannya untuk terus mencari Nabi Elia dan untuk membunuh dia. Tapi apa? Elia bisa tidur dengan tentram dan damai. Mengirimkan makanan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Elia. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan ya di gunung. Mungkin tidak ada makanan, atau mungkin dia harus manjat pohon dulu, atau mungkin dia harus berburu binatang, baru dia bisa makan. Tetapi Tuhan sudah mengirimkan makanan apa yang menjadi keperluan bagi Elia. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kesendiriannya yang Elia rasakan, tetapi dia tidak sendiri, tetapi apa? Allah datang kepadanya di Gunung Horeb. Allah memberikan dia kekuatan, semangat, dan Allah memberikan Elia peneguhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita menghadapi masalah, kita terus dekat sama Tuhan, kita terus berdoa, kita terus merenungkan firman Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, membuat kita kuat dan teguh menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat kisah Elia ini kita bisa melihat bagaimana Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan nabi atau umatnya yang setia kepadanya, yang berjalan di dalam kebenaran, yang taat untuk melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan.
Bapak Ibu yang terkasih, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan bimbang bahwa Dia akan datang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin kita sudah berteriak, Tuhan keadaan sudah genting, Tuhan semuanya sudah mendesak, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di saat seperti inilah justru Tuhan mau kita melihat akan pertolongan Tuhan, akan mujizat yang sanggup Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih, justru di saat-saat seperti inilah Tuhan mau kita percaya total pada Tuhan, bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengenal lebih dalam lagi Allah kita yang baik, Allah kita yang selalu melihat detail-detail kebutuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan ragu, Allah sanggup memulihkan keadaan kita, Allah sanggup memulihkan perekonomian kita, Allah sanggup memulihkan rumah tangga kita, Allah sanggup memulihkan keadaan anak-anak kita, Allah sanggup memulihkan hati kita yang terluka, bahkan hati kita yang hancur. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tegar di tengah badai. Dan yang jelas, ketika kita selalu dekat sama Tuhan, Tuhan selalu memberikan semangat dan kekuatan yang baru hari ini, besok, dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukti dari kasih Allah yang tidak terbantahkan adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Ia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Ia memberikan nyawanya supaya kita mengalami kehidupan yang bahagia dan penuh dengan kelimpahan, supaya dosa kita ditanggung, supaya kita mengalami keselamatan jiwa, supaya kita tidak binasa. Dia memberikan kasih-Nya yang tulus buat kita. Di dalam kasih ada ketulusan. Di dalam kasih ada kerelaan untuk berkorban. Di dalam kasih ada cinta sejati. Dan cinta itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kristus mencintai kita dan mengasihi kita. Kemarin, hari ini, dan esok. Cintanya akan abadi selamanya dalam hidup kita. Kalau hari-hari lalu kita ditolong oleh Tuhan, melewati setiap kesulitan, hari ini pun Tuhan memberikan kita pertolongan. Dan esok hari, Tuhan juga akan tetap menolong kita. Bapak Ibu Saudara, berikut adalah kisah mengharukan sepasang kekasih yang saling mencintai. Sepasang kekasih ini adalah Albert dan Annie. Mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling menerima kekurangan satu dan yang lainnya. Walaupun perbedaan di antara mereka sangat jauh, tetapi kasih mengikat mereka di dalam satu kesatuan dan komitmen yang indah. Bapak Ibu yang terkasih, Albert adalah seorang yang sangat miskin. Dia bisa berkuliah, tetapi dia harus bekerja, bahkan dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Sementara Annie adalah putri tunggal dari seorang pengusaha yang kaya raya. Namun Annie tidak pernah mempersoalkan status ekonomi kekasihnya, karena dia sangat mencintai Albert dan dia mengenal Albert sebagai pribadi yang baik, dan kelak Albert akan dapat menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Setiap kali bertemu Annie, Albert selalu memberikan secari kertas yang berisi surat cinta tentang ungkapan rasa cinta yang tidak pernah habis, selalu mengalir dalam hatinya, karena dia bersyukur dia boleh memiliki seorang wanita yang baik dalam hidupnya yang kelak akan menjadi istrinya. Surat itu menjadi lukisan perasaan Albert terhadap Annie, dan Albert selalu berdoa suatu saat nanti mereka akan bersatu dan hanya maut yang dapat memisahkan. Tahun demi tahun berlalu, cinta mereka semakin bersemi, dan dengan setia juga Annie mengumpulkan secarik demi secarik kertas surat cinta dari Albert. Rasanya begitu indah setiap kali membaca surat cinta dari kekasihnya ini. Rasanya tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan cinta di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun di suatu hari Annie mengajak Albert untuk bertemu. Namun dalam pertemuan itu di luar daripada apa yang Albert pikirkan. Annie menangis dan berkata, Albert, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Aku minta kita putus, dan biarlah kita menjalani masa depan kita masing-masing. Kita fokus pada masa depan kita masing-masing. Lupakan aku dan tutuplah pintu hatimu untuk aku, karena sudah ada wanita lain yang akan mengisi hari-hari dalam kehidupanmu. Lupakan semua kebersamaan kita. Lupakan masa indah yang pernah kita lewati, karena akan ada cinta sejati dalam kehidupanmu yang akan mengisi hari-harimu sampai akhir. Dan engkau akan menggapai impian dan cita-citamu bersama wanita itu. Albert sangat marah, ia merasa dikhianati. Albert lalu pergi dan berkata, aku tidak akan pernah terpuruk, aku akan sukses. Aku akan membuktikan bahwa hidupku dapat berlanjut tanpa kamu, dan aku akan mendapatkan wanita yang lebih baik lagi dari dirimu. Sepanjang perjalanan pulang, Albert berpikir bahwa Annie mengambil keputusan ini karena ia melihat bahwa dirinya adalah seorang pemuda yang miskin.
20 tahun berlalu, Albert sudah menjadi seorang pemuda yang berhasil. Dia menjadi pengusaha yang sukses dan dia memegang saham di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Suatu hari dengan mobil mewahnya, Albert berkeliling kota. Dan ketika itu hujan turun dengan deras. Tiba-tiba pandangan matanya tertuju pada suami istri yang sedang berjalan di tengah derasnya hujan menggunakan payung. Dan ketika dia amati ternyata sepasang suami istri itu adalah ayah dan ibu Ani. Albert terus mengikuti perjalanan sepasang suami istri ini dan ternyata mereka berjalan menuju sebuah pemakaman. Ketika mereka tiba di sebuah makam, Albert sangat terkejut karena di pusara tertulis nama Ani, mantan kekasih yang pernah ia sangat cintai namun menjadi sangat ia benci. Secara spontan Albert memeluk ayah dan ibu Ani dan dia mengatakan apa yang sesungguhnya sudah terjadi. Ayah dan ibu Ani bercerita bahwa Ani telah meninggal karena penyakit kanker rahim yang dideritanya. Sesungguhnya Ani masih mencintai Albert sampai pada akhir hidupnya. Dia selalu menyimpan surat-surat itu dan membacanya setiap hari untuk mengenang kebersamaan yang indah bersama dengan kekasihnya. Ani mengatakan surat-surat cinta itu mengingatkan bahwa pernah ada cinta yang tulus di antara mereka. Namun cinta Ani yang begitu besar membuat dia harus mengambil keputusan pahit dalam hidupnya karena dia tidak mau Albert terpuruk melihat penderitaannya. Albert akan menutup diri terhadap wanita lain. Ani ingin Albert melanjutkan hidupnya yang lebih baik dan Albert akan bahagia selamanya. Ani menyadari bahwa keputusan yang dibuatnya akan sangat menyakiti hati Albert, tapi dia percaya suatu saat nanti Albert bisa mengerti. Ani tidak ingin Albert melihat detik-detik dalam kehidupannya dan dia akan merasa hancur. Ani pingin Albert punya masa depan yang lebih baik walaupun tanpa dia di sisinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa di dalam cinta ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada ketulusan, ada sesuatu hal yang abadi yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kasih yang Kristus berikan buat kita melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia memberikan kita jaminan keselamatan. Dia memberikan kita kebahagiaan hidup. Dia memberikan kita segala kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan dalam hidup kita tiap-tiap saat. Dia memberikan pertolongannya buat kita. Dan dia memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Renungkan betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Allah yang dinyatakan dan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Tetaplah semangat karena kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Orang yang bersemangat adalah orang yang tidak menyerah dan tidak terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Tindakannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sedang dialami karena dia punya target dan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang bersemangat tetap optimis. Mereka percaya bersama Allah akan mampu menghadapi setiap kesukaran dan rintangan di jalan kehidupannya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang bersemangat memiliki iman dan percaya akan firman Tuhan yang penuh kuasa. Jadilah orang yang bersemangat. Semangat sangat dibutuhkan untuk kita mencapai sesuatu hal yang menjadi impian kita. Semangat akan tetap mengarahkan pandangan kita pada apa yang hendak kita raih dan kita akan terus berupaya mencapai impian itu dengan pertolongan Tuhan. Tetaplah semangat karena semangat dapat mengalahkan setiap rintangan dan tantangan di jalan kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita tetap semangat dengan pertolongan dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Lewat peneguhan firman-Mu Tuhan membuat kami boleh semangat Tuhan di tengah situasi dan kondisi apapun. Bapak yang baik, kami percaya janji firman Tuhan bahwa semangat yang Tuhan berikan kepada kami akan mengalahkan setiap rintangan dan tantangan dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau melihat dengan mata kami secara jasmani, tapi kami mau melihat dengan mata iman bahwa setiap tantangan di depan kami akan dapat lalui. Dan Tuhan bawa kami kepada semangat yang baru tiap-tiap hari. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Mereka yang sedang mengalami masalah,
mereka yang sedang letih lesu, mereka yang sedang berbeban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perbaharui kekuatan sehingga kami boleh tetap optimis menjalani hari-hari kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang baik dan Allah yang memelihara hidup kami dengan sempurna. Tuhan, kami mau menjalani hari ini dengan kepastian. Bersama dengan Tuhan kami akan melangkah dengan yakin. Bersama dengan Tuhan kami percaya ada pertolongan Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengawali pagi ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku.